Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mr. Nyeleneh. Pasti setiap hari kita pernah menguap kan? Entah saat bangun tidur, bosan, atau saat duduk diam lama. Tapi tahukah kamu? Ada dua pandangan yang sangat berbeda soal ini. Satu dari sisi keyakinan dan agama, satu lagi dari sisi ilmu kedokteran dan sains. Mari kita bahas keduanya secara adil, lengkap, dan jelas. Simak baik-baik ya. 00 banding 30 kurang 01 banding 45. Bagian 1. Penjelasan dari sisi agama. Pertama, mari kita dengar penjelasan yang berkembang di masyarakat dari perspektif agama. Menurut ajaran yang banyak diajarkan, menguap dianggap sebagai cara setan masuk ke dalam mulut manusia. Tujuannya, agar kita menjadi semakin mengantuk, malas, dan akhirnya lalai dari kewajiban. Baik itu ibadah ritual seperti syalat, maupun ibadah mencari nafkah yang halal. Bahkan disebutkan bisa jadi bentuk gangguan atau pencobaan dari setan. Maka anjuran yang diberikan, segera tutup mulut saat menguap, dan disarankan untuk segera mengambil air wudhu. Alasannya, karena setan diciptakan dari unsur api, maka cara memadamkan gangguannya adalah dengan unsur air. Ini adalah pandangan yang mengandung nilai pengingat moral, agar kita tetap waspada, tidak lalai, dan selalu kembali ke kebersihan rohani. 01 banding 45 kurang 05 banding 00. Bagian 2. Penjelasan ilmu kedokteran dan sains. Sekarang kita masuk ke sisi dokter dan penelitian ilmiah. Kita bahas dari sejarah, mekanisme, analogi, sampai data penelitiannya ya. Sejarah singkat penelitian. Dulu, filsuf Yunani Hippocrates menduga menguap untuk membuang udara kotor sebelum demam. Tahun 1980 AN, peneliti Robert Provin membuktikan teori lama, kurang oksigen itu salah. Orang tetap menguap meski diberi oksigen murni. Terbaru, Prof. Andrew Gallup menemukan teori paling kuat. Menguap, sistem pendingin otak alami, mekanisme, dan analogi sederhana. Bayangkan otakmu seperti prosesor HP atau laptop. Kalau dipakai terus tanpa istirahat, suhunya naik, kinerjanya melambat, jadi lemot dan ngantuk. Nah, saat menguap. 1. Mulut terbuka lebar tambah rahang meregang. Aliran darah ke kepala meningkat 30-40. 2. Tarikan napas panjang. Udara luar masuk mendinginkan darah yang panas. 3. Darah dingin ini mengalir ke otak. Suhu otak turun kembali ke kisaran 36,5 sampai 37 derajat Celcius, kinerjanya pulih. Durasinya sekitar 5-8 detik. Cukup untuk menstabilkan suhu otak. Data dan fakta penelitian. Janin di dalam kandungan sudah menguap usia 11-12 minggu. Padahal belum bernapas lewat paru-paru. Bukti bukan soal oksigen. Menguap lebih sering saat suhu ruangan 20-24 derajat Celcius. Jarang jika terlalu panas atau terlalu dingin. Bersifat menular karena ada neuron cermin, tanda kita punya rasa empati bukan kutukan. Manfaat kesehatan. Memulihkan kewaspadaan dan konsentrasi. Melancarkan aliran darah kepala dan leher. Membuka saluran napas agar lebih lega. Menyeimbangkan sistem saraf saat lelah atau stres. 05 banding 00 kurang 05 banding 45. Kesimpulan dan penutup, jadi mana yang benar? Pandangan agama berfungsi sebagai pengingat rohani agar tetap waspada dan tidak lalai. Pandangan sains menjelaskan mekanisme biologis alami tubuh untuk menjaga otak tetap sehat dan bekerja optimal. Keduanya bisa berdampingan, satu menjaga batin, satu menjaga fisik. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa like kalau setuju, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe supaya tidak ketinggalan bahasan seru lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.